warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Perkenalkan, saya Vanessa Manis Agustin dengan NIM 047. Saya Nurfulan Hidayah dengan NIM 0993. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak Ayub mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Silakan. Pertanyaan pertama, bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? Baik, perlu saya berikan penjelasan sedikit ya. Jadi bahwasanya di tempat kita itu PT Sasmito bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, di sini saya sebagai staf personalia. Baik, pertanyaan kedua, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Kurang lebih selama 10 tahun, Pak. Saya bekerja mulai 10 Agustus 2015, hampir 10 tahun. Apakah Bapak pernah menjumpai karyawan yang tidak puas? Apakah Bapak bisa mengatasi ketidakpuasan karyawan itu? Pernah. Jadi berbicara mengenai kepuasan atau ketidakpuasan itu kan relatif ya, Pak. Jadi di dalam proyek itu kan dengan tenaga kita yang jumlahnya hampir 150 orang. Jadi pernah pada suatu ketika itu kita menemukan karyawan yang tidak puas. Tetapi ketidakpuasan di sini itu biasanya disebabkan oleh miskomunikasi antara set manager di proyek, pimpinan proyek dengan para bawahan. Nah, biasanya untuk mengatasi miskomunikasi tersebut antara pimpinan dengan bawahan atau sesama rekan, biasanya itu di sini ada project manager, kemudian ada HRD, ada manajer HRD, itu akan memanggil yang bersangkutan, entah itu atasan dan bawahan atau sesama rekan, itu biasanya dipanggil ke kantor. Mereka akan diajak diskusi bersama, karena di sini project manager itu sebagai seorang koordinator proyek. Nah, kemudian manajer HRD juga di sini berperan dalam mengatasi dan menuntaskan masalah-masalah yang ada di dalam proyek sehingga tidak mengganggu jalannya proyek. Karena kita tahu sendiri bahwa proyek itu kan dikejar dengan waktu, dengan target. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang nggak pas, nggak klik itu biasa kita panggil. Jadi bagaimana cara kita? Jadi ada manajer HRD, ada project manager, kemudian akan kita panggil yang dirasa teman-teman yang dirasa dalam tanda kurung crash gitu ya. Jadi dipanggil duduk bersama, apa sih permasalahan yang terjadi. Di situ kita akan membuat solusi, kita analisis dulu seperti permasalahannya, kemudian kita akan carikan jalan terbaik, solusi bagaimana supaya hal itu tidak terjadi secara berlarut-larut. Biasanya dengan teknik seperti itu, Mbak, sehingga tidak mengganggu proses proyek yang sedang berjalan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada teknik komunikasi tertentu yang Bapak praktekkan di perusahaan ini? Kalau teknik tertentu tidak ada, Mbak. Jadi kita hanya perlu melakukan analisa dan memahami keinginan tiap-tiap personel tersebut. Apa sih keinginannya, apa sih kemauannya, nah kita analisa seperti itu. Dan setelah dari analisa tersebut
kita akan mencarikan solusi buat mereka. Untuk selanjutnya, apakah Bapak mempraktekkan model kepemimpinan tertentu yang mencapai tujuan perusahaan? Di sini kalau model kepemimpinan itu tergantung kepada set manager di proyek masing-masing, Mbak. Karena setiap set manager itu kan punya gaya kepemimpinan, punya model kepemimpinan yang berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi di lapangan itu seperti apa umumnya. Jadi di sini saya simpulkan bahwa setiap set manager pimpinan proyek itu mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, namun tujuan mereka adalah supaya proyek ini selesai tepat waktu. Untuk yang terakhir, apakah Bapak mempraktekkan teori motivasi khusus atau tertentu di perusahaan ini? Bisa diceritakan? Tergantung pada situasi yang dihadapi, karena setiap proyek itu memiliki masalah atau memiliki problem yang berbeda-beda antara satu proyek dengan proyek yang lainnya. Jadi setiap set manager itu pasti menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa, melakukan analisa, kemudian berkoordinasi dengan project manager, berkoordinasi dengan manajer HRD seperti apa gitu. Apakah masalah-masalah yang dihadapi tersebut bisa diselesaikan atau kita bisa mencarikan solusi yang lain. Itu terkadang anak-anak itu kan yang di lapangan hanya perlu motivasi khusus, motivasi yang tidak ada, sebenarnya tidak ada motivasi khusus Mbak di sini. Cuman ya terkait permasalahan yang timbul di lapangan itu, kita hanya perlu menganalisa dan mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian kita duduk bersama dan segera mungkin kita mencarikan solusi. Jadi tidak ada motivasi khusus, motivasi tertentu tidak ada. Untuk pertanyaan cukup sekian. Sebelumnya terima kasih dan maaf mengganggu waktunya. Ya.